Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini hari ini hari Senin bertemu dengan Ibu Laila selaku konselor teman-teman pada hari ini. Baik, untuk memulai konseling hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Baik, untuk memulai konseling kelompok pada hari ini, Ibu ingin mengenal satu-satu nama dari teman-teman dan kemudian dari jurusan apa? Nama saya Afif. Oh ya. Terus jurusan saya ini kedokteran. Oh, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya, nama saya Niken dari Fakultas Ekonomi. Ya. Selanjutnya Mas. Saya Sekretariat Unsur 3, bisa dipanggil Saki dari Fakultas Teknik. Oh, jadi memang teman-teman ini berbeda jurusan, berbeda fakultas ya. Sebelum kita masuk di konseling kelompok ini, Ibu akan menjelaskan bahwa di konseling kelompok ini ada namanya asas. Asas itu dibagi menjadi 3, ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas sukarela. Jadi teman-teman di sini itu ketika nanti menceritakan suatu hal kepada Ibu, tidak perlu diceritakan keluar. Jadi cukup di sini teman-teman dan hanya Ibu yang tahu ya. Kemudian ada asas keterbukaan ini, teman-teman terbuka, tidak ada yang ditutupi. Jadi semuanya ceritakan aja ke Ibu gitu ya. Kemudian ada asas sukarela. Jadi teman-teman menceritakan hal-hal yang ada pada teman-teman ini secara sukarela, tidak dipaksa gitu ya. Kemudian Ibu menjelaskan bahwa konseling kelompok ini akan berjalan selama 30 menit saja. Cukup? Oh, baik. Karena selanjutnya teman-teman juga akan mengikuti mata kuliah selanjutnya kan? Iya, baik. Untuk konseling hari ini, konselingnya Ibu memberikan tema tentang analisis mimpi. Ya. Analisis mimpi ini yang berhubungan dengan diri teman-teman gitu ya. Jadi bisa kita mulai? Bisa. Iya. Pertama-tama Ibu ingin menanyakan beberapa hal dulu. Apakah teman-teman mengalami suatu keresahan atau suatu hal yang berhubungan diri teman-teman yang mengakibatkan teman-teman ini tidak tenang? Apakah mengalami? Iya, mengalami. Iya. Kira-kira apa yang membuat tidak tenang pada diri teman-teman? Apa? Kalau saya ini kan kalau di teknik kan ada namanya laprak gitu. Iya. Laprak itu kan harus tulis tangan dan tebel gitu. Iya. Capek tuh. Jadi juga iya, ditunggu betul dosen juga laporannya. Cuma waktunya itu deadline-nya itu singkat gitu. Terus Iya. kan belum lagi tugas dari dosen yang lain itu banyak sekali. Iya. Kemudian? Saya mungkin capek dengan ngurusin skripsi gitu ya. Oh, mahasiswa tingkat akhir ya, Mas? Betul sekali. Oh iya. Kemudian dari Mbaknya? Kalau saya bingung untuk mengatur waktu cara kerja sambil kuliah gitu. Jadi tugasnya sedikit gondrong. Iya. Oke, baik. Kemudian karena ini konseling kelompok analisis mimpi, jadi apakah akhir-akhir ini teman-teman mengalami mimpi yang tidak enak atau mimpi yang enak? Mungkin bisa diceritakan dari Mas ini? Itu Bu, saya itu sering minggu-minggu ini tuh sering mimpi kayak dikejar-kejar serigala gitu ya Bu ya. Oh, Di iya, tengah iya. hutan itu tiba-tiba dikejar serigala terus sampai pernah itu sampai kegigit gitu Bu. Oh. Dan pas waktu kegigit itu kayak langsung bangun gitu kan. Ini jarak mimpinya ini akhir-akhir ini banget ya, Iya. bukan udah lama kan? Oh iya, berarti. Iya. Kemudian dari Mbak Niken? Kalau saya mimpi saya itu ketemu kucing, tapi Iya. saya ini tidak suka sama kucing gitu. Oh. Jadi akhirnya kucing itu kayak menggigit di saya gitu. Sampai saya itu terpeleset ke lantai gitu.
jelas mimpinya apa, yang jelas itu saya terbangun tuh kayak terjatuh kayak apa ya, kayak kejeglong Terkejut. ya, apa ya, biasanya kayak terjatuh dari lubang gitu ya, masuk ke atau apa tuh kaki gitu cuma, terus seringnya bangun 2-3 kali dalam seminggu. Baik. Setelah Ibu mendengarkan cerita dari teman-teman, Ibu menyimpulkan bahwa mimpinya teman-teman ini saling berkaitan, gitu. Kenapa berkaitan? Jadi Ibu menafsirkan mimpinya itu mungkin dari segi efek dari sebuah kecemasan. Apakah teman-teman mengalami kecemasan ya? Jelas ya. Dari Mas Zaki yang tadi banyak tugas, lapar gitu kan dia, kemudian Mbak Niken yang bentrok antara kerja dan kuliah, kemudian dari Mas Afim ya yang banyaknya tugas akhir gitu kan ya, apalagi di jurusan kedokteran, Masya Allah mungkin tugasnya memang berat-berat gitu kan. Jadi teman-teman, Ibu menyimpulkan bahwa mimpi-mimpi tersebut itu adalah efek dari kecemasan yang ada pada diri teman-teman. Kecemasan mungkin dari Mas Zaki kejar-kejar tugas, deadline, akhirnya mimpi apa? Akhirnya mimpi terjatuh gitu. Karena memang adanya ketidaktenangan dalam dirinya Mas Zaki gitu. Kemudian dari Mbak Niken ya, itu tadi mimpi dikelilingi, didekati kucing, padahal Mbak Niken nggak suka kucing kan? Nah, itu mungkin karena memang Mbak Niken itu tidak menyukai suatu hal, tapi suatu hal itu berada di putaran Mbak Niken, berada di dekat Mbak Niken, entah tugas yang tidak disukai Mbak Niken tapi harus Mbak Niken kerjakan. Nah, itu penafsiran dari Ibu. Kemudian dari Mas Afif sendiri, tadi mimpinya itu digigit oleh serigala. Jadi karena banyaknya tugas-tugas tersebut akhirnya menumpuk ya. Jadi serigala itu Ibu ibaratkan sebagai tugas yang membebani Mas Afif. Jadi akhirnya menggigit. Jadi kalau misalkan Mas Afif tidak mengerjakan secepat mungkin atau habis ini tidak dikerjakan, yang bisa jadi tugas-tugas itu akan membebani Mas Afif lebih berat lagi gitu ya. Oke, baik. Apakah penjelasan penafsiran Ibu bisa diterima? Ada solusi mungkin Bu? Oke, baik. Kalau Ibu memberikan solusi, solusinya ini untuk teman-teman adalah untuk merelaksasikan diri. Jadi teman-teman ini banyak-banyak relaksasi diri karena memang posisinya ini tegang, semester akhir, banyaknya tugas kedokteran, banyaknya tugas yang banyak laprak seperti itu, apalagi tegang antara kerja dan tugas kuliah yang banyak sekali. Itu teman-teman banyak-banyak relaksasi diri, banyak-banyak afirmasi positif kepada diri teman-teman sendiri, bahwa teman-teman itu kan bisa menyelesaikan tugas-tugas itu dengan sebaik mungkin dengan tepat waktu. Kemudian teman-teman itu melakukan relaksasi dengan banyak tarik nafas gitu. Tarik nafas, keluarkan, itu akan sangat membantu teman-teman untuk menenangkan diri teman-teman. Kemudian apalagi atau Mas Zaki punya hobi atau Mas Afif punya hobi, Mbak Niken punya hobi, misalkan kalau lagi kan hobinya kadang mancing, kadang olahraga gitu. Nah itu bisa disalurkan dengan hobi-hobi tersebut. Cukuplah untuk sehari 2 hari, kemudian dikerjakan tugas-tugasnya itu. Nah seperti itu saran dan solusi. Kemudian Ibu memberikan sedikit motivasi karena memang ini teman-teman sedang berada di puncak semester akhir, jadi Ibu memberikan motivasi semangat menyelesaikan tugas-tugas akhir ini. Teman-teman itu pasti bisa menyelesaikan tugas-tugas akhir ini ya. Mbak Niken juga pasti bisa menyelesaikan tugas kerja dan tugas mata kuliah ya. Jadikan apa yang sudah kita lalui di semester 1 dan sampai di semester akhir ini, teman-teman harus pasti bisa, harus menyelesaikannya dengan tepat waktu gitu kan ya. Kita lihat senyum orang tua, kita lihat senyum teman-teman, senyum sahabat, apalagi kalau kita sudah bisa mencapai, sudah bisa menggapai
skripsi atau tugas-tugas itu selesai dengan baik. Karena waktunya sudah habis, cukup. Apakah cukup penjelasan dari Ibu? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Apakah ada yang mengganjal di hati teman-teman? Ada yang mau diutarakan ke Ibu lagi? Oh tidak. Baik, untuk konseling hari ini saya rasa saya sebagai konselor teman-teman sudah cukup. Kita tutup konseling kelompok analisis mimpi hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.